Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Buya. Suami saya tidak bisa disentuh karena selalu punya wudhu. Setiap 3 hari suami saya tidak bisa disentuh karena selalu punya wudhu. Setiap 3 hari hatam Al-Quran. Nafkah batin susah. Saya selalu menangis dalam sujud saya. Saya sudah melakukan apa yang wajib dilakukan oleh seorang istri, tapi kata-kata yang menyakitkan sering saya dengar, dan tanpa disadari kata-kata itu menyakiti hati saya dan saya diperlakukan seperti binatang, Buya. Suami saya sering mendiamkan saya dan tidak berbicara dengan saya sampai 1 tahun. Mohon solusinya, Buya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika betul yang disampaikan seorang istri, maka ketahuilah itulah orang bodoh. Dia seolah-olah beribadah, melakukan amal baik, tapi kewajibannya ditinggalkan, berlemah lembut kepada istri, mendawamkan ini. Makanya ngaji itu yang benar, jangan ngaji setengah-setengah. Itu model-model orang begitu tuh, ngajinya setengah-setengah itu. Khusyuk, sok ahli ibadah. Apa itu? Nabi tidak senang model begitu tuh. Orang menjaga wudhu itu sunnah. Di saat harus bermesraan dengan istri, ini adalah bahkan sebuah kewajiban, menyenangkan istri, dapat pahala juga. Sunnah itu yang enak juga ada. Mesra sama istri sunnah, berpegangan tangan sunnah. Setelah itu wudhu lagi, wudhu dapat pahala juga. Gara-gara jaga wudhu, jangan misalnya ngaji yang bener deh. Saya sedih dengan orang begitu. Ibadah jadi alasan untuk tidak mesra di rumah tangga, itu apa begitu tuh? Sebegitu ngomongnya jelekit. Memang banyak godaan ahli ibadah. Imam Ghazali mengingatkan, Al-Kasf wa Tabyin mengingatkan, ada orang tertipu dengan ibadahnya sampai gak bisa mesra sama orang. Memang Nabi kayak apa sih? Nabi begitu. Nabi gak serem, bukan monster. Nabi itu dengan kelembutan, lihat. Ibadah pun masih menyapa. Sampai Nabi itu gaya mesranya Nabi. Sayyidat Aisyah head di luar masjid. Bagi Nabi dalam keadaan iktikaf. Sampai dibahas oleh para ahli fikih, ternyata orang iktikaf di masjid itu adalah boleh disisiri oleh orang haid. Siti Aisyah ini kan nyapa dengan lembutan, kepala bagi Nabi dikeluarkan, Siti Aisyah disini di luar, memberi kesempatan untuk mesra. Memang ente lebih bagus dari Nabi, Pak. Saya sedih dengan manusia-manusia begitu, gayanya ibadah tapi nyeksa istri, atau sebaliknya, istri sedang pengajian tapi kalau sama suaminya keluar taring. Nah begitu ibadah, ini ketek orang keblinger gitu. Ibadah itu, ingat, semakin dirimu dekat kepada Allah, semakin indah dengan sesama manusia. Itu baru betul. Kalau kau dekat kepada Allah ternyata kau semakin tidak baik, salah alamat kau, tidak mencari Allah kau. Ingat, pahami makna ini. Tidak benar seperti itu. Katanya malah nyakiti, ngomong celaka-celaki, nggak ngaji dia, tidak tahu. Berguru di tempat yang salah. Menjaga wudhu itu dianjurkan agar kita senantiasa dalam wudhu. Tapi kalau sampai istri nggak pernah disentuh, ngomong jelekit, baca Quran berapa? Hatam Quran berapa? 3 hari. 3 hari. Masya Allah. Banyak orang tertipu dengan semacam. Sengaja saya ngomong keras begini karena apa? Godaan-godaan ahli ibadah itu begitu. Ya Allah, tidak. Di saat bertemu dengan istri, sampai Nabi itu disifati begini, begitu gagahnya Nabi, kalau lagi di medan laga seperti tidak pernah kenal kemesraan. Tapi kalau sudah di rumah, Nabi dengan istri begitu indah dan mesranya, seperti orang yang nggak bisa perang. Di rumah kayak perang. Ini model apa? Ini ada orang di rumah kayak ngajak berantem terus sama istri. Bukan begitu ya, insya Allah. Sengaja saya keras begini untuk yang dia aja itu. Kalau anda mah baik-baik, gak usah khawatir. Ini orang dia yang sok ibadah itu. Bayangin saja anda bayangin orang ahli ibadah pulang dari rumah, assalamualaikum wa istri. Sebentar abah mau baca Quran 2 juz dulu. Assalamualaikum, zikir. Senyumi istrimu pahala, sedangkan istrimu pahala. Hidup jangan susah-susah, makanya ngaji yang benar. Belajar yang benar. Kalau ngajimu nggak benar jadi orang kayak begitu. Makanya yang suka ngaji di sini yang benar juga. Kalau enggak, naudzubillah.
Nabi itu rahmatan lil alamin. Jika suami kenal Nabi maka dia akan jadi rahmat buat istri. Jika istri kenal Nabi akan jadi rahmat buat suami. Jika seorang bapak kenal Nabi akan jadi rahmat buat anak. Jika anak kenal Nabi akan jadi rahmat buat ayah. Begitu kan kaidahnya. Ini malah bikin serem itu, gak ada begitu. Jadi marah sayanya begitu. Memang saya ketemu perubahan rumah tangga itu paling enek dengan orang-orang begitu tuh, sok ibadah, ada. Sampai saya ingatkan, hei wahai istri yang solehah, kalau suamimu lagi pulang, jangan banyak sholat. Sholatnya nanti kalau suamimu sudah tidur baru kamu sholat. Ibadahmu sekarang layani suami sama. Suami kalau sudah sampai di rumah itu harus bagi dengan istri. Nanti kalau istri tidur baru sholat yang panjang. So, istri nunggu datang suami, saking takutnya kan suaminya dianggap soleh banget tadi katanya, gak berani ngapa-apa. Bentar ya 2 juz, habis itu 12 rakaat Yasin sama Waqiah, zikirnya la ilaha illallah 2000. Aduh, Masya Allah. Ibadah penting Pak, itu kan urusan dengan Allah, tapi dengan manusia juga penting. Gak akan diterima kita dengan Allah kalau tidak baik dengan manusia. Allah alam bisawab.